Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar operasional bank syariah dan industri keuangan non-bank. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Di Indonesia, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perbankan dan yang kedua industri keuangan non-bank. Terkait dengan perbankan di Indonesia juga bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bank konvensional dan yang kedua ada bank syariah. Sedangkan terkait dengan industri keuangan non-bank, biasanya sering kita jumpai berupa asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro. Ini merupakan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Pendirian perbankan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama terkait dengan agen pembangunan, di mana di Indonesia berbagai pembangunan dapat difasilitasi atau dapat dilakukan melalui perbankan. Perbankan bisa sebagai perantara atau juga sebagai pemberi pembiayaan. Yang kedua terkait dengan pelayanan yang baik kepada nasabah. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah atau masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan keinginan bagi masyarakat untuk menabung atau untuk menggunakan produk dari perbankan. Yang ketiga, terkait dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, diharapkan berbagai sektor yang lain atau sektor yang terkait dengan kegiatan ekonomi juga bisa mengalami peningkatan. Yang keempat, terkait dengan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Beberapa pemangku kepentingan terkait dengan perbankan terdiri daripada pemerintah, ada regulator, ada karyawan, ada investor, dan lain sebagainya. Kegiatan bisnis perbankan dapat dilihat dari yang pertama ada simpanan, yang kedua terkait dengan pembiayaan, yang ketiga terkait dengan jasa keuangan, dan yang keempat terkait dengan treasury. Kegiatan bank ini diketahui sebagai pengelolaan dana atau dapat dilakukan sebagai langkah untuk mendapatkan keuntungan. Pengelolaan dana merupakan pengelolaan dana internal dan pengelolaan dana eksternal yang bisa berasal dari lembaga lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selain itu, kegiatan ini digunakan untuk memelihara likuiditas serta keamanan dalam melakukan investasi. Dana dari lembaga lain atau dari nasabah bisa diterima dan dikelola dalam bentuk produk dan jasa keuangan perbankan. Bank harus menjaga terkait dengan tingkat likuiditas dan tingkat liabilitas. Manajemen tingkat atas berusaha membuat suatu keputusan yang bisa menjaga kondisi kesehatan perbankan. Terkait dengan simpanan adalah merupakan dana yang bisa diterima dari masyarakat. Yang kedua terkait dengan pembiayaan, bank mengeluarkan sejumlah dana sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ajuan yang dilakukan oleh nasabah. Jasa keuangan merupakan beberapa produk atau jasa yang diberikan oleh bank untuk mempermudah masyarakat. Sedangkan treasury terkait dengan beberapa aktivitas investasi. Strategi operasional bank dapat dilihat dari upaya bagaimana bank dapat mencapai keseimbangan
Di antaranya adalah terkait dengan pertumbuhan bisnis dan terkait dengan pencapaian market share. Yang kedua, terkait dengan meningkatnya efisiensi dari operasional perbankan. Semakin efisiensi terjadi atau setiap kegiatan operasional bisa dilakukan efisiensi, maka keuntungan yang bisa diperoleh oleh perbankan dapat meningkat. Yang ketiga, terkait dengan implementasi dari manajemen risiko pada orientasi bisnis. Yang namanya kegiatan bank tidak lepas dari risiko. Sehingga dalam menjalankan kegiatan, bank harus dapat mengimplementasikan manajemen risiko secara tepat. Di Indonesia, asuransi adalah salah satu industri keuangan non-bank yang mudah dijumpai. Dalam sehari-hari, kalau kita bepergian, kita sering melihat sebuah kantor atau sebuah gedung milik asuransi. Asuransi dibedakan menjadi dua. Ada asuransi umum dan asuransi jiwa. Yang pertama terkait dengan asuransi umum merupakan asuransi yang bisa digunakan pada properti atau mungkin pada kendaraan atau beberapa benda lainnya. Sedangkan terkait dengan asuransi jiwa biasanya terkait dengan kesehatan seseorang. Dua asuransi ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai upaya untuk meminimalisir risiko. Beberapa prinsip dasar dari asuransi, yang pertama terkait dengan insurable interest, di mana insurable interest merupakan hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan, serta diakui secara hukum. Yang kedua, terkait dengan aspek good faith merupakan suatu tindakan mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta ataupun tidak. Yang ketiga, terkait dengan indemnity, yaitu suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang dimiliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang keempat, terkait dengan subrogasi, merupakan pengalihan hak tuntut. Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Serta yang terakhir, terkait dengan proximate cause, merupakan suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Pada dana pensiun, kegiatan operasionalnya adalah mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama terkait dengan dana pensiun pemberi kerja, dan yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan, di mana dana pensiun pemberi kerja didirikan oleh pemberi kerja atau oleh serikat karyawan, di mana uang yang dihimpun berasal dari karyawan. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan didirikan oleh seseorang atau oleh beberapa orang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dana yang dihimpun bisa berasal dari masyarakat. Pada dana pensiun ada dua program. Yang biasanya ditemukan adalah program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Perbedaannya adalah kalau program pensiun manfaat pasti, besarnya manfaat pensiun sudah pasti, serta besarnya iuran tidak pasti. Sedangkan terkait dengan program pensiun iuran pasti, besarnya manfaat pensiun tidak pasti. Sedangkan besarnya iuran yang dihimpun sudah pasti. Ini adalah merupakan program pensiun.
Sedangkan pada lembaga keuangan non-bank yang ketiga, yaitu adalah lembaga pembiayaan, atau sering disebut di masyarakat seperti leasing atau sewa guna. Nah, lembaga pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada pembiayaan penjualan atau sales finance company. Yang kedua, ada pembiayaan konsumen atau consumer finance company. Dan yang ketiga, ada pembiayaan usaha, di mana ketiga lembaga pembiayaan ini ketiganya berusaha untuk melayani masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika menginginkan sesuatu, seperti menginginkan rumah, kendaraan, atau sewa tempat usaha. Prinsip dasar dari lembaga pembiayaan adalah melakukan pinjaman dari pihak lain yang memiliki dana dalam skala besar, tetapi menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil. Prinsip kerja lembaga pembiayaan berbeda dengan perbankan, di mana perbankan mengumpulkan dana dalam jumlah relatif kecil, tetapi menyalurkan dalam jumlah yang relatif lebih besar. Berikutnya terkait dengan lembaga keuangan mikro, sering kita jumpai seperti bank wakaf, bank kredit kecamatan, ataupun bank desa, juga lembaga keuangan mikro lainnya. Kegiatan usaha lembaga keuangan mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat dan beberapa anggota kelompok. Juga mengelola simpanan maupun memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari terkait dengan operasional perbankan dan industri keuangan non-bank. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.